Berjumpa kembali di mata kuliah Arsitektur Nusantara. Pada saat ini akan disampaikan materi pilihan kelima dari mata kuliah ini dan berbicara tentang filsafat Barat terhadap praksis kontemporer. Sebenarnya materi ini materi yang dengan mudah kita bisa dapat dari search engine Google atau coba memahaminya lewat YouTube dan segala macam. Yang coba disoroti di pembukaan wacana, katakanlah seperti itu, membuka wacana berpikir terhadap filsafat Barat kaitannya dengan praksis arsitektur kontemporer. Kita akan coba melihat beberapa aspek. Aspek pertama kaitannya dengan rasionalisme filsafat Barat, berpikir rasional yang pada perkembangan kontemporernya seorang arsitek tidak bisa lepas dari alat bantu menggambar. Salah satunya adalah AutoCAD, Autodesk. Arsitektur alat bantu software yang bukan hal yang baru, bukan hal yang aneh. Bahkan pada perkembangan terakhirnya kita juga dengan mudah mendapatkan library-nya dari pintu bahkan sampai detail-detailnya. Pekerjaan merancang seorang arsitek menjadi sangat dipermudah, meskipun kemudian ada dialog atau ada debat atau perdebatan lah, bahwa yang mengerjakan AutoCAD itu seorang drafter, bukan seorang perencana atau seorang arsitek. Tapi pada kedudukan ketika si arsitek itu menjalani pendidikan di tingkat sarjana, katakanlah, selalu berkaitan atau berhubungan dengan AutoCAD ini. Sebenarnya AutoCAD itu apa sih? Program ini seperti apa? Coba kita mundur melihat sejarahnya. Jadi sejarahnya cukup panjang dan dimulai sekitar 1967 dan perkembangannya juga cukup luar biasa. Saya tidak akan secara detail, tapi ini memperlihatkan kembali lagi cara berpikir linear, cara berpikir rasionalisme yang setiap tahap-tahapnya jelas tercatat, setiap tahap-tahapnya menunjukkan progres yang makin lama makin, kalau di teknologi makin lama makin canggih dan makin mencakup ke keseluruhan. Bahkan pernah kita bahas juga tentang penggunaan VR glass dalam menyampaikan ide-ide rancangannya. Ya, AutoCAD berawal, ini menarik, tahun 50-an, berawal dari seorang peneliti di MIT yang bekerja untuk bidang tentara, industri persenjataan lah, katakan seperti itu, yang mengembangkan tentang radar teknologi dan komputer display system, yang kemudian berkembang dan teknologi itu diambil alih atau dikembangkan lebih lanjut, dikembangkan lebih lanjut oleh General Motors. Jadi industri di militer, kemudian dikembangkan di industri di mesin, dan kemudian baru dikembangkan sekitar tahun 60-an masuk ke dalam dunia arsitektur.
seperti itu. Dan awalnya tahun 70-an, CAD itu kemampuan dasarnya baru menggambar 2 dimensi. Jadi memahami ruangnya lebih ke batasnya kalau di arsitektur. Dan menariknya, CAD ini kan dasarnya adalah titik, kemudian berkembang menjadi, atau dari kumpulan titik itu menjadi sebuah garis, akhirnya menjadi sebuah bidang, dan bidang itu kemudian bervolume. Coba perhatikan cara berpikir CAD ini dengan cara berpikir atau ungkapan-ungkapan yang ada di buku F.D. Kaching di bentuk ruang dan aturannya. Lalu baru tahun 90-an berkembang ke 3 dimensi. Jadi teknologi yang sebenarnya tidak terlalu lama, masih tahun 90-an, yang kemudian berkembang ke dalam bentuk 3 dimensi. Dan 3 dimensinya juga kalau kita perhatikan dari perkembangannya, dari 2 dimensi yang basisnya adalah titik dan garis, menjadi bedang, menjadi volume, dan segala macam. Jadi perkembangannya masih logika berpikirnya adalah logika berpikir yang itu tadi, rasional dan lebih mengedepankan ke bentuk, dan dasarnya adalah garis, bidang. Berbeda dengan CAD yang dikembangkan dari industri militer dan kebanyakan digunakan oleh seorang arsitek. Menarik kalau kita pelajari lebih lanjut yang dilakukan oleh Frank O'Gary. Frank O'Gary tidak menggunakan CAD untuk beberapa kasus arsitekturalnya, tapi menggunakan CATIA. CATIA adalah sebuah program komputer, ini mungkin kesamaannya juga dengan CAD, program komputer yang biasa digunakan untuk merancang pesawat tempur Mirage, pesawat tempur dari Prancis. Kenapa dia lebih menggunakan CATIA dibanding CAD, si Frank O'Gary ini? Karena CATIA sudah terkoneksi dengan industri, dalam pengertian ketika menggambar di CATIA ini, itu kita sudah bisa menemukan segmen-segmennya, dan ini bisa langsung terhubung dengan mesin pemotong, atau di jurusan lain atau di mesin katakanlah itu terkait dengan CNC, kemudian dengan laser cutting. Ini teknologinya sudah demikian. Ketika menggambar, maka konsekuensinya sudah jelas di bahannya. Jadi CATIA bisa langsung menghitung berapa banyak bahan yang diperlukan dan letaknya di mana. Akurasinya cukup tinggi. Sedangkan CAD memang kemampuannya baru pada penggambaran, belum kaitannya dengan industri di CAD yang awal. Sedangkan CATIA sudah di tahun yang kurang lebih sama, itu sudah terkait di industri. Kalau kita perhatikan atau kalian bisa cek link YouTube ini, kebutuhan seorang arsitek atau alat perangnya, senjata perangnya ketika dia seorang arsitek memerlukan tools atau software komputer yang membantu pekerjaannya, itu cukup. Ternyata di YouTube ini dijelaskan kita seorang arsitek akan membutuhkan banyak sekali tools. Terutama dia menyarankan tentang BIM ini, yang tidak hanya sekedar menggambar, membantu menggambar, mewujudkannya, tapi juga terkait dengan aspek-aspek lain. Perhitungan sipilnya, perhitungan strukturnya akan juga terkoreksi di itu. Sehingga kalau ada
perubahan di satu titik itu langsung linknya juga bisa langsung, tidak hanya kalau di CAD hanya merubah tapi tidak ada kaitannya dengan sistem yang lain, tapi di BIM ini akan terkait dengan sistem yang lain. Di link ini juga dijelaskan tentang beberapa kebutuhan software untuk penggambaran 2 dimensi, penggambaran 3 dimensi, terus yang kemudian yang terakhir adalah render dan post rendernya, bagaimana menampilkan. Di bagian akhir dia memunculkan sekian banyak software yang minimal atau yang disarankan untuk dipunyai oleh atau kemampuan seorang arsitek profesional, sampai pada post rendernya kayak Lumion dan segala macam untuk real time render. Ini kaitannya juga nanti dengan VR, virtual reality-nya kaitannya. Kemudian orang bisa melihat membayangkan sereal mungkin karena bantuan software berikutnya. Tapi di sisi lain juga si arsitek yang bicara di YouTube channel ini menyarankan untuk punya kemampuan tambahan terkait dengan ArcGIS Pro, kemudian terkait dengan Grasshopper kalau lebih coba memahaminya menggunakan atau melakukan pendekatan perancangannya menggunakan parametric design atau parametric arsitektur sebagai tools tambahan, sebagai kemampuan tambahan yang ke depan makin banyak dicari. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu software itu karena juga terus terang saya tidak memahami lebih lanjut, bahkan penggunaannya juga sangat jarang. Tapi di sini menunjukkan bahwa proses merancang di arsitektur sudah sangat terbantu dengan software-software tersebut. Akarnya apa? Akarnya adalah pemahaman arsitektur dari pendekatan pemahaman rasional, bahwa arsitektur itu sesuatu yang terukur, sesuatu hal yang sistematis, sebuah ilmu pengetahuan yang bisa diwujudkan melalui program komputer. Walaupun program komputer itu adalah sebenarnya alat bantu, tapi alat bantu itu berangkat dari sebuah pemahaman bahwa arsitektur adalah sesuatu yang rasional, yang sistematis. Basis keruangannya adalah basis batas ruangnya. Jujur sampai detik ini saya belum mendapatkan sebuah software atau alat bantu untuk menangkap experience sebuah ruang. VR mungkin di beberapa titik efek dari pandemi kita bisa dengan mudah menemukan beberapa pameran-pameran virtual, bahkan di awal tahun itu ada pameran tugas akhir virtual. Jadi tinggal kita buka situsnya, kalau punya VR glass pakai VR glass atau tidak cukup pakai layar monitor, kita bisa keliling pameran secara virtual. Apakah itu mengalami ruang, perasaan mengalami ruang apakah terjadi, atau hanya memahami arsitektur ya dari tampilannya saja? VR glass juga akan membantu kita bisa tour rumah yang akan dirancang, atau di beberapa museum sudah efek dari pandemi juga melakukan atau membuka virtual tour. Beberapa waktu yang lalu juga di akhir tahun atau di musim liburan banyak sekali virtual tour ke tempat-tempat yang biasanya ramai. Apakah itu experience space-nya didapat? Apalagi dengan
dengan cara berpikir Yuval Palasma umpamanya, perception space-nya, apakah ruang itu yang didapat? Menurut hemat saya sih sepertinya belum. Mungkin akan ke arah sana. Mungkin suatu-waktu ada VR glass yang dilengkapi dengan aromaterapi tertentu. Jadi masuk, kita bisa mencium bau taman. Kalau kita masuk ke taman bunga, mencium bau bunganya, atau ke pantai, suara airnya, suara ombaknya ada, aroma dari pantai itu muncul. Mungkin bisa ke arah sana, tapi itu kan kedepannya. Artinya ruang masih terdefinisi dari batas, ruang masih terdefinisi dari ukurannya, ruang terdefinisi secara rasional, belum persepsi, belum emosi si penikmat ruang itu akan dimunculkan. Ini salah satu pendekatan di dalam arsitektur yang perkembangannya sangat pesat. Kita bisa dapat software itu bahkan tiap tahun keluar versi terbaru yang lebih canggih. Salah satu arsitek ternama dunia yang lagi ngetop dan kita bisa ikuti channel YouTube-nya atau di Pinterest atau di Instagram-nya adalah Bjarke Ingels, arsitek dari Denmark yang luar biasa. Bagaimana dia menyampaikan cara berpikirnya, bagaimana dia menyampaikan konsepnya. Dan di kantornya, dia punya kantor beberapa di dunia. Di kantornya itu tidak hanya seorang arsitek yang berada, junior arsitek dan drafter atau ada supportingnya. Di kantornya dia punya bagian khusus yang memang mendevelop cara berpikir. Jadi kalau iseng kalian masuk di YouTube It House gitu, karya Bjarke, kita akan menemukan secara sinematografi. Jadi benar-benar menyampaikan atau memaparkan konsep itu dibungkus secara ilmu sinematografi, ilmu perfilman. Karena salah satu staffnya juga membuat seperti itu. Jadi animasinya bukan sekedar animasi tanpa orang, tapi animasi lengkap dengan detik-detik presentasi. Jadi kayak benar-benar kayak film-film Marvel dan segala macam. Dan salah satu contoh yang terakhir yang dilakukan adalah Woven City ini. Masukkan aja di YouTube Woven City, kita akan menikmati cara menyampaikan yang luar biasa, cara penyampaian yang luar biasa, sehingga orang bisa terpesona dan kemudian memahami konsepnya. Jadi penyampaian konsep arsitektur bukan hanya sekedar dari denah tanpa potongan yang terkadang orang awam susah memahaminya, tapi dibantu dengan software komputer, dibantu dengan efek-efek tertentu yang biasa digunakan di film-film, tapi sudah mulai digunakan atau memang sudah mulai disampaikan, digunakan oleh seorang arsitek untuk menyampaikan ide-idenya, menyampaikan konsep-konsepnya supaya lebih paham orang. Imajinasinya itu tidak imajinasi penikmatnya tidak melayang kemana-mana, tapi sudah mulai paham, oh ya, yang akan dihadapi akan yang dialami, meruangnya seperti apa. Walaupun tadi seperti saya katakan tadi, sense ruangnya mungkin tidak sepenuhnya dapat, tapi minimal dari visualisasi, minimal dari dibantu dengan audionya. Persis kalau kita nonton film animasi, baik dengan VR atau dengan monitor komputer atau dari HP, persis. Jadi interaksinya atau
keterlibatan kita di film itu jadi seperti itu. Jadi itu perkembangan terakhir dari bagaimana arsitektur berkembang dari software yang sekedar membantu menggambar 2 dimensi, 3 dimensi, sampai virtual reality-nya juga dipikirkan. Tidak hanya sekedar membantu menyampaikan pesan, tidak hanya sekedar membantu supaya penikmat atau si calon investor atau kliennya memahami apa yang akan dihadapi, tapi juga pada tahap tertentu sampai eksplorasi desain strukturnya. Nah, perhitungan strukturnya sudah bisa dilakukan. Animasi, simulasi kekuatannya juga bisa dilakukan melalui software-software tertentu. Ini yang seperti yang dilakukan oleh OMA, Rem Koolhaas dan timnya di CCTV Tower di Shanghai, China. Jadi di sini eksplorasi strukturalnya luar biasa, sehingga menghasilkan sebuah karya yang spektakuler, karena strukturnya struktur yang bisa dikatakan tidak masuk akal kalau dilihat dari wujudnya. Ini alat bantu software yang kemudian mempengaruhi juga cara mendesainnya. Perkembangan terkini kalau kita melihat di negara tetangga Singapura, meskipun mereka mampu secara teknologi dan luar biasa, kemudian ada hal yang mereka coba pikirkan kembali. Salah satunya adalah bagaimana kondisi sekarang dengan teknologi maju dapat berkolaborasi, dapat harmoni dengan alam, namun tetap terukur, namun tetap ada pemikirannya. Salah satunya contoh adalah karya Wohai, Oasis Hotel, yang pendekatannya adalah bioclimatic design. Bioclimatic design adalah sebuah pendekatan desain yang mencoba harmoni, mencoba selaras dengan alam. Tapi bukan hanya sekedar selaras seperti bangunan-bangunan vernakular, tapi mereka benar-benar menghitung di mana yang akan penuh hijau. Mereka bukaan ini di sisi mana, bagian-bagian ini bagaimana kemiringannya. Jadi kemiringan sun shadingnya diperhitungkan benar melalui program komputer, bisa disimulasikan, sehingga teknologi juga membantu dalam memahami alam juga. Sehingga kalau kalian perhatikan perkembangan Singapura sudah berubah dari sebuah negara hub perekonomian dunia untuk kawasan Asia, karena dia lahan petik emas yang luar biasa luas. Kemudian untuk perkantoran juga, perkantoran cabang dari beberapa kantor besar juga berada di Singapura. Dan kemudian mereka coba merombak menjadi sebuah biophilic city with garden. Saya pikir bukan hanya city, sudah negara, sudah country in the garden. Jadi sebuah negara yang di dalam hutan, berada di hutan. Teknologi sudah diarahkan untuk memperbaiki alam. Teknologi sudah diarahkan untuk menghadirkan alam kembali, bukan sekedar kalau di awal-awal masa revolusi industri adalah alam benar-benar
dimanfaatkan, disedot habis-habisan energinya untuk kenyamanan hidup manusia, itu sekitar tahun 30 dimulai, terus 40 perang, 50 eksplorasi, ada krisis energi tahun 70, 80 gitu, seperti itu. Sekarang sudah mulai sadar bahwa teknologi energi yang disedot habis-habisan itu sepertinya tidak bisa kembali, sehingga perlu ada cara tertentu untuk membuat ruang hidup lingkungannya lebih baik lagi untuk manusia lebih hidup. Bagaimana caranya adalah menghadirkan alam. Salah satunya adalah dengan pendekatan ini. Tetap basisnya adalah basis rasional, bahwa sadar teknologi, bahwa sadar bahwa energi itu habis, sumber daya alam sudah disedot habis-habisan. Bagaimana mengembalikan semaksimal mungkin. Pemikiran tentang energi menjadi concern di beberapa kota baru, kota kontemporer seperti Dubai. Itu basisnya adalah padang pasir, tapi dia benar-benar memikirkan bagaimana Dubai di masa depan. Mereka mempunyai canang di tahun 2050, tahapannya jelas, mencanangkan bagaimana energi goalsnya, mencanangkan energi clean, energinya 44%, ada clean batubara, gold, bahkan memunculkan nuklir sebagai salah satu teknologi yang paling sustain untuk saat ini. Kita tidak bicara tentang kecelakaan nuklirnya ya, tapi itu kan kecelakaan. Jadi energi yang dihasilkan nuklir adalah energi yang pada saat ini dianggap paling bersih jika memang di-maintain secara benar. Itu yang coba dimunculkan atau didorong untuk mencapai sebuah lingkungan hidup yang lebih ramah lingkungan, lebih sesuai, lebih nyaman, tempat di mana orang bisa hidup dan tinggal. Lalu yang menjadi pertanyaan besar, jujur secara personal, bagaimana dengan Nagari Rimba Nusa sebagai konsep yang pemenang dari sayembara Ibu Kota Negara Republik Indonesia ini? Apakah hanya sekedar konsep penataan ruang saja tanpa memikirkan lingkungan, atau bagaimana dia mengenerate energi yang harus dihasilkan untuk menghidupi sekian luas sebuah kawasan Ibu Kota Negara baru Indonesia ini. Kembali lagi, cara berpikir rasional juga itu. Apakah Ibu Kota Negara baru ini, Nagara Rimba Nusa ini, bisa sustain, bisa berlanjut dalam konteks energi? Apakah bisa bersahabat dengan alam seperti yang dilakukan Singapura, atau sama saja dengan kota yang sekarang yang ada di Indonesia? Tanggal 20 Februari 2021 ini, pagi hari ini, Jakarta hampir lumpuh kembali karena sebagian besar dilanda banjir. Saya tidak berbicara tentang politisnya, tapi di sini melihat ke depan, apakah Ibu Kota Negara yang baru ini sudah memikirkan hal-hal itu? Banjir, asupan energi yang akan dihasilkan dari mana, bagaimana pengembangannya, bagaimana dengan lingkungan sekitarnya.
karena kita ketahui persis akan diletakkan di Kalimantan yang notabene adalah sebuah pulau terbesar dan terhijau bisa dikatakan di Indonesia. Bagaimana pendekatan rasionalisme secara arsitektural terhadap bangunan ini, terhadap kota ini, kota baru ini? Itu sebuah pertanyaan besar yang mari kita nantikan, atau kita mau berkontribusi untuk membuat lingkungan hidup kita jauh lebih bersih dan lebih berlanjut, supaya kita dapat meninggalkan jejak kebaikan untuk anak cucu kita. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan paparan ini. Salam sehat selalu.